Masih dengan Kang Dadan di Wirma Indonesia. Nah, biasanya wirausaha itu orang berpikirnya produk makanan, minuman, kerajinan, peternakan. Nah, ini ada nih yang lebih unik, yaitu teks. Nah, teks itu identik dengan penulis. Nah, di video kali ini Wirma akan ngobrol-ngobrol sama penulis. Seperti apa kisahnya? Mari kita langsung temuin orangnya. Nah, Sobat Wirma, di sebelah saya sudah ada Ibu Arum, seorang penulis. Assalamualaikum, Bu Arum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Bu Arum, selain menulis, ini kesibukan lain apa nih? Ibu rumah tangga, Pak, dengan dua anak. Iya, biasa. Seperti ibu rumah tangga yang lain, ya dengan aktivitas sehari-hari gitu. Nah, ini kita bicaranya ke penulis ya. Boleh. Kalau ibu rumah tangga nggak usah bicara. Iya, Bu, ini ngomong-ngomong, ini ide sebagai penulis ini Bu Arum dari kapan? Kalau untuk menulis itu saya sudah menyukai sejak saya SMP. Jadi waktu itu saya nulis cerita di buku tulis, lalu buku tulis itu beredar dari kelas ke kelas, dibaca teman-teman. Dan mading, waktu itu masih mading ya, waktu saya sekolah masih ada mading, itu sering dimuat. Itu malah di zaman SD atau saya aja jadi ada mading ya? Iya, saya SMP itu tahun berapa berarti Pak? 90-an. Gitu. Udah lama sekali gitu. Lagi pula bapak saya kan juga dulu beliau wartawan senior Kedaulatan Rakyat, Surat Kabar Harian di Jogja. Ya. Jadi saya mungkin melihat aktivitas beliau ngetik berita naskah ya, masih pakai mesin tik manual. Saya sering nungguin, jadi mungkin dari situ juga. Ya, berarti udah ada darah-darah. Ya, bisa jadi, bisa jadi. Orang tua ya. Betul. Nah, untuk saat ini Bu Arum yang sudah Bu Arum terbitkan atau Ibu Arum itu udah berapa buku? Baru 2, Pak. Baru 2. Ya, baru 2. Ya? Ini. Yang ini Cinta Nyai Raga Jampi. Lalu Garwa Ampil. Dua-duanya diterbitkan tahun 2020. 1 tahun saya 2 novel. Ini novel ya bentuknya? Iya, ya? novel, fiksi. Fiksi. Kalau yang ini historical romance, genrenya historical romance. Jadi ini ceritanya berlatar belakang sejarah. Latarnya tahun 1890-an. Kalau yang Garwa Ampil drama, genrenya drama. Settingnya sekitar tahun 90-an. Gitu. Ini kalau seperti ini nih Bu nih, ya. Ini memerlukan waktu berapa? Ini dua-duanya nulisnya 1 bulan. 1 bulan ini ya. dapat 2 buku? Satu. Masing-masing 1 buku itu 1 bulan penyusunannya. Nah, biasanya kan kalau di buku-buku kayak ginian kan suka ada penerbit ya? Ya, betul. Nah, kalau ini pakai penerbit siapa nih Bu? Jadi saya cerita sedikit ya. Jadi 2 novel ini saya tulis ketika mengikuti parade menulis yang diadakan oleh Love Prince, penerbitnya. Kalau yang Cinta Raga Jampi ini kalau tidak salah sekitar bulan September tahun lalu, dalam waktu 1 bulan saya dan peserta lain itu ada sekitar 250 peserta. Kami menulis setiap hari 1 bab, minimal 1000 kata. Diposting di grup mereka. Jadi kami mengikuti parade itu. Kebetulan selama 1 bulan nggak boleh bolong. Jadi terus continue nulis, posting. Kebetulan yang ini Raga Jampi ini masuk sebagai naskah salah satu 30 naskah terbaik. Gitu. Lalu diterbitkan. Kami dapat fasilitas terbit gratis. Oleh penerbit Love Prince. Ini penerbit indie ya, bukan mayor, penerbit indie, tapi dia kualitasnya memang bagus. Secara penerbitan, secara kualitas oke. Jadi dua-duanya terbit di sana. Kalau yang Garwa Ampil ini terbitnya sekitar bulan November Desember deh, akhir tahun lalu. Sama, ikut parade juga. Gitu. Berarti ini udah ada kontrak apa enggak? Ada, pakai kontrak. Berarti nanti kalau misalkan Ibu bikin lagi buku, otomatis penerbitnya ini? Oh enggak, itu per judul. Per judul ya? Iya, per judul. Kalau misalnya saya bikin buku lagi ke penerbit lain, misalnya gitu ke penerbit mayor misalnya, itu boleh. Nah, ini kalau ngobrol sama penulis ini asik nih. Tapi Sobat Wirma, kita jeda dulu karena saya akan ngasih bingkisan dari sponsor Wirma. Nih, Bu Arum. Ini ada bingkisan dari pisang bolen Adilya Pastri. Masya Allah, terima kasih banyak.
Dan ini ada ekstra bir peletok dari Pawon Putri. Nah, buat menjaga stamina nih, Bu Arum kan takutnya apa namanya suka lembur tuh. Betul sekali. Pakai ini, ya. Terima kasih banyak untuk Adelia Pastry Pisang Bolon Bojong Sari, pasti ini enak sekali. Lalu terima kasih juga untuk Pawon Putri Pegagan ekstrak bir peletok. Teman-teman harus coba ini. Terima kasih. Emang asik sih Bu jadi penulis seperti ini. Kalau saya sih ngeliatnya aduh pusing, apalagi suruh mikir, imajinasi segala macam. Saya mending ya pasti aja, malahan saya bikin pangsit bisa puluhan pack seminggu. Apalagi tuh teman saya tuh bisa tontonan jualan pangsit. Sebenarnya jadi penulis itu juga pasti gitu kan. Ini kan juga satu profesi ya. Saya sih melihatnya lebih ke ini sebuah panggilan dari hati. Orang bisa mempunyai kebiasaan membuat bolen misalnya. Kalau saya disuruh bikin bolen, saya nyerah. Saya memang tidak punya passion untuk seperti itu. Passion saya menulis. Nah, asiknya menulis, saya sih berprinsip bahwa setiap pekerjaan bila dilakukan dengan senang hati pasti hasilnya akan bagus dan pasti tidak akan membuat pusing. Ya pusing itu pasti kendala-kendala di setiap pekerjaan itu pasti ada. Cuma kan bagaimana cara kita bisa menuangkan yang kita suka itu seperti apa gitu kan. Dan untuk menulis sendiri saya ingin suatu saat kelak kalau saya udah nggak ada nih, anak cucu saya bisa pegang ini loh buku dari nenekku, ini loh novel dari ibuku. Bisa jadi ini diangkat buat film gitu Bu ya. Nah, mudah-mudahan ya itu jadi mimpi semua penulis sebenarnya gitu. Ya kan itu kan lebih enak gitu ngelihatnya kalau kita. Insya Allah ya mudah-mudahan saja. Fiksi ya? Berarti kan fiksi itu nggak ada kejadiannya sebenarnya kan Bu ya? Apa gimana? Sebenarnya kalau ide kan kita larinya ke ide ya Kak. Ide itu kan bisa didapat dari sekitar. Bisa misalnya teman saya curhat jadi buku, tapi kan nggak langsung. Tapi kan tetap kalau sebuah fiksi itu sebuah novel cerita itu harus kita bisa menuangkan. Jadi nggak kayak orang curhat ya, tapi tetap harus kita logikanya seperti apa, betul, karakter tokohnya seperti apa, settingnya seperti apa, itu harus kita pelajari juga. Jadi banyak kok ide-ide. Kalau yang Raga Jampi ini tentunya ini kan kisah tentang pergundikan zaman Kompeni Belanda. Pastinya itu kan ada, memang kisahnya benar-benar ada. Terjadi yang betul, iya. Saya juga nulisnya juga nggak bisa sembarangan karena latarnya sejarah. Waktunya harus tepat, tahun sekian itu berarti kondisinya seperti apa, lalu pergundikan itu seperti apa, lalu pemerintah Hindia Belanda waktu itu seperti apa. Memang harus, ya memang benar-benar terjadi, tapi saya tuangkan dalam bentuk fiksi gitu. Nah, untuk prosesnya sendiri kan yang tadi bercerita ini Bu, itu gimana Bu proses untuk menjadi sebuah buku ini? Jadi kalau penyusunan novel itu sendiri, ide sudah kita dapatkan, lalu saya nulis sinopsis. Keseluruhan cerita seperti apa sampai ending, lalu saya nulis penokohannya, tokoh-tokoh masing-masingnya, karakter seperti apa, settingnya seperti apa, lalu outline itu seperti kerangka. Bab 1 sampai selesai saya mau nuliskan apa di bab-bab tersebut. Untuk penulisannya, untuk parade sendiri 1 hari itu harus jadi 1 bab karena nggak boleh bolong kan. 1 hari 1 bab harus selesai gitu. Nah terus kan di sini kalau saya lihat nggak ada sumbernya dari mana, literaturnya dari mana. Ini mungkin yang membedakan fiksi itu kali ya. Kalau di buku lain kan suka ada tuh di belakang itu. Karena ini kan fiksi Pak. Kalau ini kan fiksi itu memang dari imajinasi saya. Tapi kalau untuk yang fiksi yang ini yang Raga Jampi ini kan sejarah. Saya tetap harus pakai sumber. Saya bacanya juga buku-buku sejarah. Nah Bu Indi nih, kalau saya sering perhatiin ya, kalau untuk film itu kan suka ada segmennya nih, usia misalkan 17 sampai sekian gitu kan, di bawah umur nggak bisa. Nah untuk buku sendiri segmennya itu gimana? Kalau untuk buku novel sendiri itu sama, ada genre-genrenya. Ada yang untuk anak-anak, ada yang untuk remaja, untuk young adult, untuk yang menjelang remaja lepas ke dewasa. Ada yang dewasa. Kalau ini kebetulan historical romance ini genrenya untuk yang usianya sudah 18 ke atas. Iya, kalau ini kalau lihat judulnya sih emang dewasa ya. Betul, iya, betul. Ini pun juga baru ambil juga karena drama keluarga. Gitu. Jadi ya pembaca bisa lebih selektif untuk mengkonsumsi bacaan gitu. Nah, mungkin teman-teman juga nih pengen tahu nih, ada kiat-kiat khusus nggak Bu? Misalkan mau jadi seorang penulis.
saran saya cari komunitas yang memang isinya mendukung untuk kegiatan berliterasi. Saya sendiri juga join di sebuah grup namanya Kamaksara. Jadi isinya itu ibu-ibu semua. Kami semua memang menggeluti dunia literasi. Di situ kami saling menyemangati, saling memberikan saran, memberikan kritik, saling berbagi ilmu. Jadi atmosfernya ini memang untuk belajar. Kalau otomatis kalau lingkungan kita mendukung kan kita jadi lebih bersemangat. Lalu coba aja tulis, jangan merasa takut salah. Karena semua itu kan pasti memang harus mencoba dan mencoba. Tulis aja apa yang dipikiran, lalu yang berikutnya itu belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Banyak sekali kelas-kelas online, banyak sekali buku-buku. Bisa aja mungkin lebih gampang menulis perjalanan dia sendiri kan ya, dari bisa. kecil. Tidak harus selalu fiksi kan, non fiksi mungkin menulis perjalanan merintis usahanya seperti apa itu bisa. Nanti biar orang lain yang baca mungkin bisa terinspirasi, itu bisa juga. Gitu. Nah ini ngomong-ngomong nih, buku ini Bu bisa didapatkan di mana? Boleh, nanti langsung hubungi saya aja di bawah ini. Emang di toko buku ada nggak? Kebetulan, jadi 2 buku saya ini diterbitkan oleh penerbit Indie. Penerbit Indie itu berbeda dengan penerbit mayor yang mana bukunya masuk toko buku. Kalau penerbit Indie ini bisa didapatkan langsung ke penerbit tersebut atau penulis. Jadi penulis itu tidak hanya selesai menulis buku lalu selesai, enggak. Kami juga bertanggung jawab untuk memasarkan buku-buku kami ini, gitu. Ibu selain nulis novel, itu ada lagi nggak Bu? Untuk menulis ya? Menulisnya di platform seperti Wattpad. Ya. Internet itu? Bukan, Wattpad itu platform online menulis. Jadi kita ini kan belakangan ini dunia literasi sudah semakin bagus ya kemajuannya. Jadi banyak platform menulis online di aplikasi, pakai aplikasi. Banyak sekali, makanya novel-novel baru bermunculan, penulis-penulis baru bermunculan karena memang sangat didukung oleh platform-platform tersebut gitu. Nah, terus kalau misalkan ya terkadang kan kita nih kalau ngerjain sesuatu itu suka ngeblank. Terlebih lagi kan kalau kita nulis berarti perlu inspirasinya yang cukup ya Bu ya. Nah itu kalau misalkan pada saat Ibu nulis tiba-tiba lupa segala macam, yang dilakukan apa sih? Tidur. Pertama tidur, istirahat dulu, saya lepasin dulu nih laptop, saya lepas dulu, lalu membaca dan nonton film. Itu wajib hukumnya untuk penulis membaca novel-novel lain dan nonton film, itu wajib. Paling tidak sebulan saya bisa 4 judul novel dan 2 judul film gitu, minimal. Nah ini Bu Arum nih, Bu Arum sebagai penulis nih, untuk prospek ke depan ini untuk novel ini gimana nih? Buku kita akhir-akhir ini setahun belakangan ini kan pandemi ya. Pandemi tidak bisa dimungkiri, toko-toko buku pasti sepi. Jadi kalau untuk penjualan buku sendiri online berharap, tapi akhir-akhir ini pun banyak sekali pembaca yang mencari hiburan untuk di rumah dengan baca novel. Jadi penjualan alhamdulillah tidak terkendala secara yang signifikan, juga enggak, masih tetap terjual, dan harapan saya sih akan terus bermunculan penulis-penulis baru yang mempunyai kualitas penulisan yang bagus gitu. Pembaca pun juga bisa lebih selektif untuk memilih novel yang baik. Aduh, Bu Arum nih, makasih banyak nih, kita udah lama juga nih berbincang-bincang nih tadi. Dan akhiri dulu ya pembincangan kita, dan mudah-mudahan karya-karya Bu Arum lebih produktif, lebih banyak menulis buku, dan bisa juga ini nanti dijadikan film layar lebar ya. Amin. Terima kasih banyak. Oke, dan tentunya ini menjadi inspirasi buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.